Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahidtu nafsi wahidan la syarika la ilaha illa ana. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahidna ala anfusina wa taba indana innahu la ilaha illa huwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, kepada Bapak alim ulama, Bapak Kiai yang kita hormati, para hadirin hadirat semua yang dihormati, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah tidak henti-hentinya memberikan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini majelis dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita aturkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memberikan bimbingan, suri tauladan, memberi petunjuk pada jalan yang benar, pada arah yang benar dari jalan kebatilan. Yang ketiga kalinya di sini ada acara halal bihalal. Jadi yang pertama nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku semua apabila ada suatu makanan atau minuman atau berupa harta yang kurang halal terhadap saya mohon dihalalkan. Apabila ucapan saya, perilaku saya yang menusuk hati kalian semua, dengan besar hati, dengan rendah hati, saya minta maaf kepada kalian semua. Sudilah kalian semua memaafkan atas kesalahan dan dosa-dosa saya kepada kalian semua.
Sebaliknya, seandainya kalian semua mempunyai salah pada saya, sebelum kalian semua minta maaf, sudah saya maafkan. Jadi hablum minanas itu saling bermaaf-maafkan. Itu hablum minanas. Hablum minallah, kita juga minta ampunan kepada Allah. Kalau di ajaran hakikat marifat sih mudah, nggak perlu kita bersalaman, cukup langsung aja dimasuki dalamnya, dimintain maaf, sudah selesai. Jadi biar yang luar ini cerewet banget, yang penting dalamnya minta maaf, udah selesai. Itu cara hakikat marifat. Sangat mudah kalau cara hakikat marifat minta maafnya. Jadi tujuan saya, semua ini saya berkumpulkan di sini dalam acara halal bihalal ini, selain itu supaya semua saudara-saudara saya ini yang belajar sama saya bisa saling kenal. Masalahnya ini ada yang dari Tuban, ada dari Lamongan, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, ada yang dari Pasuruan, ada yang dari Jepara, ada yang dari Pati, ada yang dari Depok, ada yang dari Sumatera. Supaya kenal menjadi satu. Masalahnya orang yang belajar ilmu hakikat marifat ini menjadi saudara kandung. Kalau udah namanya saudara kandung, seharusnya saling tolong menolong sesama saudara. Jangan sampai ada yang bertengkar, jangan sampai ada yang iri hati. Semua saudara. Itu ajaran hakikat. Jadi kalau kalian semua sudah masuk ke ilmu hakikat makrifat, maka kalian semua ini menjadi saudara kandung. Jadi pesan saya, tidak boleh ada yang berselisih paham, ada yang bertengkar. Harus guyub rukun. Itu pesan saya. Terus ini membicarakan biar tahu apa sih hakikat makrifat itu. Jadi ajaran agama itu ada 4 tahapan. Satu namanya syariat, yang kedua namanya tarekat, yang ketiga namanya hakikat, yang keempat namanya makrifat. Sebenarnya ajaran agama Islam itu ada 4 tahapan, tapi mayoritas 80% bahkan 90% orang yang dikenalnya hanya syariat doang. Kalau ditanya tentang syariat doang pun juga kurang paham. Apa sih yang namanya syariat? Jadi kalau saya yang menerangkan, syariat itu perjalanannya jasad. Basa Jawane lakune jasad, dingge ngukumi jasad. Tarekat itu perjalanannya hati, utawa dingge ngukumi hati. Hakikat itu perjalanannya roh, utawa lakune roh. Makrifat itu perjalanannya rasa, utawa lakune rasa. Jadi kalau syariat, contohnya seperti apa? Syariat itu hukum kepunyaannya Allah untuk menghukumi jasad. Tanda buktinya contohnya, ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, ini menang, ini dosa, ini maksiat, ini gosok. Semuanya itu yang dicegah jasad.
Sing diperintah jasad, sing dicegah jasad, sing diomongi jasad. Contohnya kowe aja nyolong ki dosa. Kowe aja rasan ki dosa. Itulah yang namanya syariat. Jadi biar tahu. Terus kalau kita cuma mengambil syariat doang, kita ambilnya jasadnya doang. Ini seumpama ini jasad, tidak ada hati, jantung, paru-paru, kebuk, limpa, ginjal, getih, tidak ada rohnya, tidak ada rasanya, kira-kira mati apa hidup? Itulah jasad. Jadi syariat itu hukum berlaku untuk jasad. Cara perdagangan yang gini halal, yang gini haram itu hukum berlaku untuk jasad. Sedangkan torekoh itu hukum untuk hati. Jadi tinggi menghukumi hati utawa lakune hati. Nah, hati niki termasuk hati, jantung, paru-paru, kebuk, limpa, ginjal, getih, otak. Niki di kategori hati. Kalau masuk ke torekoh, bahasanya latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul siri, latifatul khofi, latifatul akhfa, latifatul nafsi natikoh, latifat jamil badan, atau latifatul kolab. Ini di kategori hati. Menusoki enek jasate, enek hati, jantung, paru-paru, kebuk, limpa, ginjal, getih, enek roh nggih mati. Jadi harus diketahui sama masyarakat umum. Jadi biar gak bingung, syariat itu apa sih, torekoh itu apa sih, hakikat itu apa sih, marifat itu apa sih, jadi biar tahu. Jadi sabda Rasulullah, fa'idha soluhat jasadu, fa'idha fasadat jasadu, wawa qalbun. Kalau hati kita dirawat dengan baik, efeknya maka seluruh organ tubuh ikut menjadi baik. Tapi sebaliknya kalau hati kita dibiarkan menjadi jelek, akhirnya apa efeknya? Semua organ tubuh ikut jelek. Tanda buktinya gini, umpama ini di sawah ada sepeda motor bagus. Kalau hati kita baik, sedikit pun tidak punya niat mau nyuri sepeda motor itu. Tapi kalau hati kita jelek, diambillah sepeda motor itu. Itu tanda buktinya. Maka hati ini harus dirawat, dijaga dengan baik, dikasih makanan yang sesuai dengan makanannya hati. Itu kalau bahasa torekoh. Jadi kalau hati kita baik, menjadi baik organ tubuh. Kalau dicermati, berarti jasad ini bonekanya hati. Kalau hati tidak punya niat ngambil, ya nggak ngambil. Tapi sebaliknya kalau hati ini jelek, walaupun dipagar tinggi, dipagar beton, dipagar besi, tetap melompat dia, nyuri, ngambil. Itu tanda buktinya. Jadi jasad ini bonekanya hati. Kalau hati niat ngambil, ya diambil. Kalau hati ini tidak niat diambil, ya nggak ngambil. Seumpama kita melangkah ke sawah, ke pembatas ya, lewat di galengan, ada tanaman semangka. Kalau hati kita baik, satu pun tidak ada, tidak punya keinginan ngambil. Tapi kalau hati kita jelek, begitu lewat aja, ada semangka, langsung berhenti ngambil. Itu yang dorong itu hati, bukan jasad. Maka hati ini juga harus dirawat, dikaji, biar tahu apa sih makanannya hati itu. Kalau bahasa torekoh, zikrullah, zikir kepada Allah. Ini bahasa syariat. Kita ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah ini kalau dinaikkan ke hakikat,
namanya ingat, syaratnya ingat harus tahu yang kita ingat. Kita harus bisa mengenal Allah dulu, setelah mengenal baru kita ingat. Logikanya gini, seumpama kamu belum pernah melihat saya, belum kenal saya, ini kira-kira bisa nggak ingat sama saya? Sedangkan lihat aja belum, kenal aja belum, sudah bisa ingat. Itulah makna dzikir di dalam hakikat. Sama aja kita sholat. Wudhu ini bukan jusnya sholat, sama sekali tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi kalau kita mau melakukan sholat, nggak wudhu dulu, nggak sah sholatnya. Demikian kita berzikir ke Allah, syaratnya zikir kita harus kenal dulu. Kalau kita udah kenal, sudah tahu, baru kita zikir. Kalau belum pernah tahu, belum pernah kenal, terus kita berzikir, zikirnya kategori palsu. Jelas ya? Itu tentang tarekat. Jadi kita masuk ke tarekat. Jadi bahasa kalau di tarekat, di biat, latifatul qalbi, latifatul rohi, latifatul siri, latifatul khofi, latifatul afal, latifatul nafsin latikoh, latifatul jamil badan, atau latifatul kolab. Itu tarekat. Jadi diumpamakan ini jasad. Kalau tidak ada hati, jantung, paru-paru, kebuk, limpa, ginjal, getih, tidak ada rohnya, tidak ada rasanya, mati. Masyarakat yang dipahami cuma syariat doang, ya pakai aja jasad doang, hati, jantung, paru-paru buang. Kalau ingin hidup ya hati, jantung, paru-paru pakai, roh dipakai, rasa dipakai. Itu barangnya baru namanya hidup. Itu tentang torekoh. Jadi torekoh itu untuk menghukumi hati, lakune hati. Jadi zikir pun ada yang pakai Allah, ada yang pakai la ilaha illallah, ada yang pakai hu Allah, ada yang pakai hu, bermacam-macam. Jadi tarekat di Indonesia ini ada 44 macam tarekat. Yang terbesar di Indonesia ini tarekat Naqsabandiyah. Jadi Naqsabandiyah Uluhiyah, Naqsabandiyah Kholidiyah, Naqsabandiyah Mujadadiyah, Naqsabandiyah Taifuriyah, Naqsabandiyah Mu'budiyah, macam-macam. Naqsabandiyah Mutabarok, terus ada Qadiriyah, ada Akmaliyah, ada Syatoriyah, ada Sadliyah, ada Siddiqiyah. Jadi totalnya di Indonesia ini ada 44 macam toreko. Jadi kita harus belajar dulu, jangan menghukumi oh itu sesat. Tanya sama hati kita, ilmu kita itu sudah seberapa dalam, seberapa luas. Jadi jangan sekali-kali menghukumi kalau kita belum tahu benar. Kalau orang sekarang enggak, ada sedikit aja, itu sesat. Memangnya udah tahu ilmunya. Ini logikanya gini, kalau ini cuma tamat SD, terus yang dibicarakan tentang pelajaran kuliah, kira-kira paham apa enggak nih si anak SD ini memahami ajaran pelajaran kuliah? Kalau anak kuliah pasti paham sama ajaran SD. Makanya kalau ada orang berbuat gini, jangan kesusu, jangan tergesa-gesa mengatakan itu sesat. Tanya hati kita, ilmuku ini sudah seberapa dalam, seberapa jauh. Kalau belum tahu, belajar lagi. Gitu caranya. Misalnya sekarang ini, di akhir-akhir ini taunya hanya syariat doang. Jadi kalau ada orang belajar gini sesat, belajar gini sesat. Kita pakai bunga sesat. Tuh, ini saya contoh ini. Saya duduk di pinggiran bunga. Sini ada bunga, sini ada bunga. Terus bisa nggak diarani sesat ini? Jadi kita itu orang Jawa,
Ada Jawa itu pakai bunga. Kalau orang Arab nggak pakai bunga. Itulah perbedaan. Jangan ikutan orang Arab. Kita itu orang Jawa pakai adat Jawa. Karena apa? Kita dilahirkan jadi orang Jawa. Orang Jawa ikut-ikutan orang Arab. Ada orang pakai kembang sesat. Ini sesat. Pelajari dulu. Kalau orang Arab nggak mengenal bunga. Pakai apa orang Arab? Pakai minyak wangi. Pakai kayu awet, kayu garu. Kalau malam Jumat orang Arab itu membakar kayu garu itu biar berbau harum. Memang itu adat orang Arab. Kalau orang Jawa ya pakai bunga. Jadi harus memahami, jangan sedikit-dikit bilang musyrik, jangan dikit-dikit bilang sesat. Kita harus paham betul itu. Masalahnya kita dilahirkan di Jawa, dibesarkan pun di Jawa. Nah, orang Jawa mempunyai adat sendiri. Loh, kita orang Jawa kok ngikuti orang Arab? Ya kalau ikut orang Arab ya pakai aja lah kubah serban. Sana kemari nyangkul pun pakai serban, pakai jubah. Orang Jawa ya pakai celana lah. Kita cuma saling menghormati sesama manusia. Jadi harus tahu tuh. Itu tentang Torekoh. Terus sekarang tentang hakikat. Hakikat itu makanannya roh, utawa hukum tinggi ngukumi roh. Roh manusia itu ada 10. Roh jasmani, roh robani, roh rohmani, roh rohani, roh nurani, roh sirmani, roh hayawani, roh nabat, roh kudus, roh idofi. Jadi bukan satu rohnya manusia itu. Jadi disebutlah dosa mukong, dosa 10, di wajah 10, di roh 10. Roh niku manusia niku bukan hanya satu. Roh jasmani bertempat di darah. Ini kalau tahu ingin bukti, ini coba tangan ini diamputasi, dipotong. Terus yang tangan yang dipotong ini tidak ada darahnya, mati. Contohnya, roh rohani bertempat di jantung. Jadi jantung kita itu bisa memompa, bisa bergerak, itu karena ada rohnya. Kalau rohnya ini keluar dari jantung, matilah kita. Contoh Pak Harto dicangkok jantung, roh yang ada di jantung keluar, mati. Jadi manusia itu ada jasadnya, ada hati, jantung, paru-paru, kebuk, limpa, ginjal gede, tidak ada rohnya, mati manusia. Nah, hakikat ini makanannya ruh. Apa makanannya ruh itu? Kita harus tahu juga apa sih makanannya ruh ini. Jadi ilmu tauhid. Jadi kalau jasad itu pakai hukum ilmu fikih. Kalau tarekat pakai hukum ilmu tasawuf. Kalau makanannya hakikat marifat itu pakai hukum ilmu tauhid. Nah ini belum dikuasai sudah terlanjur kedahuluan punya nama, sudah serbannya kelembreh lemah, jubahnya kelembreh lemah, kedahuluan namun punya nama. Akhirnya kalau ada ajaran gini bilangnya sesat, jangan diikuti, itu sesat. Sudah menguasai ilmu tauhid apa belum? Tanya pada hati kita masing-masing. Nah, yang saya ajarkan di sini tentang hakikat, tentang makrifat. Masalahnya apa? Kita mati yang pulang itu rohnya,
jasadnya dikubur di tanah, balik ke tanah. Jadi yang kita butuhkan itu roh, biar rojiun ini benar-benar bisa rojiun ke Allah dalam keadaan suci. Kalau ini roh ini nggak suci, ya mampir dulu lah, ditahan dulu lah, nggak bisa langsung rojiun ke Allah. Jadi kalau mau belajar ilmu hakikat marifat ini, nanti kalau kita pulang ke Allah, nggak mampir dulu, langsung pulang ke Allah, rojiun. Yang namanya rojiun, pulang ke Allah langsung. Kira-kira itu di Allah itu, di dalam zatnya Allah itu ada enggak itu bidadari yang 100? Kita pulang ke zatnya Allah kok ada bidadari. Kalau bidadari mah sekarang ada banyak ini di dunia bidadari itu, perempuan-perempuan itu bidadari semua. Kan kalian kan sudah punya bidadari semua ini. Itu bidadari itu. Kalau rojiun tidak ada bidadari. Jadi kalau kita mau nyermati antara syariat, tarekat, hakikat, marifat, kita waktu masih kecil diajarinlah syariat dulu. Nah, diiming-iming pakai pahala. Oh, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah malam pahalanya sekian, puasa rojab pahalanya sekian, pahala Asyura pahalanya sekian, puasa Syawal pahalanya sekian. Ini persis anak umur 5 tahun. Lah kok bisa gitu? Logika aja. Kalian punya anak, nak tolong bapak belikan rokok, pasti dia minta upah karena dia masih kecil. Kalau nggak dikasih upah nggak mau dia. Tapi kalau ini upahnya, tolong beliin rokok, apa beliin apa gitu, pasti jalan dia. Kita itu sudah sebesar gini, sudah setua ini, seumpama kita disuruh orang tua, umpama orang tua kita itu sakit atau nggak sakit, suruh nak saya tolong beliin obat. Mungkin nggak dalam benak hatimu ini ada perasaan minta upah sama orang tua? Kalau sampai dalam benak kita itu masih ada minta upah, nggak ada bedanya sama anak kecil umur 5 tahun. Kalau nggak dikasih upah nggak jalan. Maksudnya gimana? Kalau Allah nggak menciptakan surga, nggak menciptakan neraka, berarti kalian semua nggak bakalan mau ibadah ke Allah. Disitulah tempatnya ikhlas. Bilang ikhlas masih menginginkan pahala, itu namanya nggak ikhlas. Yang namanya ikhlas itu yang ada dalam benak kita terhadap orang tua kita, rasa cinta pada orang tua, rasa sayang sama orang tua. Jadi yang ada seharusnya cinta sama Allah, sayang sama Allah, dan ada sedikit pun minta upah. Itulah ikhlas yang sebenarnya. Sedangkan di pengajian-pengajian yang ikhlas mah, yang penting nanti bisa dapat pahala. Namanya ikhlas mana minta pahala? Ikhlas yang bagaimana ini? Namanya ikhlas itu sudah tidak ada apa-apa. Yaitu diibaratkan orang tua merintah ke kita, sedangkan kita sudah setua gini, masa minta upah sama mama? Itulah yang namanya ikhlas. Jadi kalau beribadah ke Allah, bahasa ikhlas itu sudah tidak menginginkan pahala, tidak takut siksa, tidak mempedulikan pahala, tidak mempedulikan siksa. Yang ada hanya cinta kepada Allah, sayang kepada Allah. Itulah ikhlas yang sebenarnya. Jadi kalau masih membicarakan pahala, belum bisa dikategori ikhlas. Jadi tentang hakikat itu perjalanannya roh. Jadi kalau roh yang satu hilang, ini diputus tangan ini, tangan yang diputus ini kan tidak ada darahnya.
nggak ada roh jasmaninya, mati dia. Walaupun kamu pukulin dia nggak bisa sambat, nggak ada rohnya kok. Walaupun ditumbuk dia juga tidak merasakan sakit. Masalahnya apa? Nggak ada rohnya. Demikian juga jasad ini kalau mati itu suruh nabrak truk, mana bisa dia sambat. Taruh di kali juga dia tidak tahu. Yang bisa merasakan itu rohnya. Jadi harus paham benar. Itu tentang hakikat. Lalu tentang makrifat. Makrifat ini perjalanannya rasa utawa lakune rasa. Manusia ini ada jasadnya, ada hati, jantung, paru-paru, kebuk, limpa, ginjal, getih, darah. Ada rohnya. Terus tidak ada rasanya, mati. Jadi harus tahu syariat itu panganane rogo, torekoh niki panganane ati, hakikat niki panganane roh, makrifat niki panganane rasa. Nah, seumpama ini dipecah satu-satu, ya matilah kita. Ini saya contohin tiang saya ini. Tiang saya ini bisa menjadi kokoh karena di dalamnya ada apa ini? Airnya ada, batunya ada, pasirnya ada, semennya ada, besinya ada, baru kokoh. Coba tiang ini diisi pasir doang, nggak usah dikasih apa-apa, nggak bakalan kokoh. Jadi antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat ini tidak bisa dipisah satu-satu, tidak bisa. Harus berjalan bersama. Jadi keliru kalau dipisah satu persatu, sangat keliru. Ya ini kalau dipisah satu persatu, udah ini pasir doang, yang satunya semen doang, yang satunya air doang, nggak bakalan jadi tiang. Disebabkan jadi tiang yang kokoh itu semua ada jadi satu. Jadi ibarat tarekah, hakikat, makrifat itu harus jadi satu, nggak boleh dipisah-pisah. Itulah pemahaman tentang syariat, tarekoh, hakikat, makrifat. Terus hakikat makrifat ini ada yang nanya, ini ajaran hakikat makrifat ini dari Rasulullah apa enggak? Jawaban saya gimana? Enggak dari Rasulullah. Terus dari mana? Dari Nabi Adam. Jadi Allah memberi biatan, paring piwulang tentang ilmu hakikat makrifat itu pertama kali yang diulang Gusti Allah tentang ilmu hakikat makrifat ini Nabi Adam. Mungkin jadi kalau cerita nih tentang perjalanan Nabi Adam. Jadi ini ganti episode ganti, ngerti nggih? Episode ini ganti. Tadi tentang membicarakan syariat, tarekah, hakikat makrifat. Sekarang yang kita bicarakan tentang hakikat makrifat. Dulu Allah itu menciptakan bumi langit. Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat jin iblis. Tapi Allah belum menciptakan manusia. Terus gimana? Allah mengumpulkan para malaikat, para jin, para iblis ini dikumpulkan, ditanya sama Allah, hai malaikat jin dan iblis, kamu saya kumpulkan di sini ini, mau saya kasih tahu, saya ini mau menciptakan makhluk yang lebih sempurna daripada kalian semua, namanya Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini besok mau saya jadikan khalifah
mau saja jadikan raja di atas bumi, di muka bumi. Ini kalau di Qur'annya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Asbabun nuzul Quran inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini seperti ini. Jadi kalau di bahasa Jawa kan, hei mulai kajian lan iblis, sira tak kumpulake iki sak peluang ape tak wairo. Yen ingsun iki anggape ndadekne makhluk, ndadekne manusa sing luwih sempurnane makhluk ku jenenge Nabi Adam. Dan Nabi Adam iki besok bakal ingsun dadekno ratu ana ndukure bumi. Guna lan paedahe ingsun dadekno Nabi Adam ana ndukure bumi iki siji. Minangka pertanda anane ndat ingsun. Masuklah ke ilmu tauhid kalau pertanda adanya Allah. Itu tanda bukti kalau kita pertama kali yang kita lakukan harusnya ilmu tauhid, bukan syariat. Terus Rasulullah waktu ada bayi lahir suruh ngadani, bayi lahir diadani. Tujuannya apa? Tujuannya ini memberi pesan. Nak, kamu besok kalau udah besar jangan sampai lewat nggak pakai jalan ilmu tauhid. Kamu harus jalan melalui jalan tauhid. Nah setelah kita mati dikubur mau di pendem juga diadani. Diadani ini kok karepe besok sampai naik mulai yo nggawa ilmu tauhid. Jadi sampai lahir cenger, engko nek wis gedhe ya kon mlaku liwat dalan tauhid, sampai engko nek wis mati, mulih nang kersane Gusti Allah, nggo kon gawa ilmu tauhid. Jadi kersane ngerti nek sampean ki diadani kan nyapa mati. Ora ngerti medeloke wae mlok bawang. Ngerti dununge. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa sih orang mati kok diadani? Nggak bisa jawab. Jadi biar tahu sejarah ini. Nah, saniki uang orang ngerti ilmu tauhid belas. Jadi ini pula Gusti Allah menciptakan Nabi Adam nang muka bumi. Guna lan paedahe siji minangka pertanda anane Gusti Allah. Maka kita bertauhidlah dulu ke Allah. Setelah kita bertauhid, baru sing nomor loro guna paedahe tak kongkon ngatur bumi. Supaya bumi ki dadi endah kepriye, supaya bumi ki dadi apik ki kepriye. Niki kewajibane Adam sak anak turune. Jadi setelah kita bertauhid, baru tukullah ilmu syariat, baru rahmatan lil alamin, baru akhlakul karimah, baru ada amal soleh. Jadi berhubung bumi ini sudah terbentuk negara, maka berkewajiban bagi pejabat tinggi negara mengatur negaranya, gimana negara ini supaya menjadi sejahtera, gemah ribah loh jinawi, keadilan merata, kesejahteraan merata. Itulah kewajiban anak turun Adam yang mempunyai jabatan di pemerintahan, gunanya untuk mengatur pemerintah daerahnya, mengatur negaranya. Bagi pejabat tinggi negara, presiden, menteri, DPR, MPR yang mengatur negaranya, gimana negaranya supaya gemah ripah loh jinawi. Bagi pejabat gubernur yang mengatur daerah gubernuran, bagi pejabat bupati yang mengatur daerah kabupaten, bagi Pak Camat mengatur wilayahnya kecamatan, bagi perangkat desa mengatur desanya, gimana negara desanya ini bisa menjadi rukun, menjadi aman, damai. Itu kewajibannya. Sekarang banyak yang melenceng, mentang-mentang jadi pejabat mau
menginjak-injak rakyat. Sebenarnya dia punya kewajiban. Nah, kalau bagi kita semua yang nggak jadi apa-apa, yang mengatur keluarganya supaya bahagia piye lah omah-omah. Jadi semua ini mengatur demi kebaikan. Gak malah enek ISIS ngebumi rono rene rono, malah bikin kehancuran. Itu tidak dibenarkan sama Quran. Sedangkan Allah sendiri memerintahkan supaya kue tak dadekne ratu ana ndukure bumi iki, tak kon ngatur bumi supaya bumi iki dadi endah kepriye, supaya bumi iki dadi apik kepriye, kok malah mbok bumi rono rene. Wis keliru besar. Menurut pendapatmu kepriye mulai kajian iblis? Nabi Adam tak dadekno ratu ana ndukure bumi iki. Pripun jawabane malaikat? Ataja'alu may yufsidu fiha wa yufsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cara dimafhumne, dipahami dalam iki. Duh Gusti, panjenengan kok badhe ndamel manusa. Ingkang manusa kala badhe panjenengan dadosaken ratu wonten ndukure bumi niku benjing, napa mboten badhe damel rusake bumi? Napa mboten badhe damel letuke bumi? Napa mboten badhe damel ludese bumi? Lan napa mboten badhe paten pinaten saling membunuh sesamane? Mongko kula sak rencang niki isine namung maha muji dhateng panjenengan, isine namung maha nujaken dhateng panjenengan. Nah, lampahe manusa kang badhe-badhe panjenengan dadosaken ratu wonten ndukure bumi niku benjing napa saged kados lampah kula sak rencang. Isine namung maha muji maha nujakne. Jadi Adam sebelum dibuat, dibikin oleh Allah, belum diciptakan oleh Allah, Nabi Adam itu sudah diejek sama malaikat. Terus dinyek. Terus akhirnya Gusti Allah pripun? Hai malaikat jin iblis, ini a'lamu ma la ta'lamun. Itu sun kuwi luwih weruh marang barang-barang sing sira durung weruh. Ingsun kuwi luwih ngerti marang barang-barang sing sira durung ngerti. Wis saiki rasa kakek nusulan malaikat jin iblis. Sangka golongane malaikat sliramu malaikat Jibril. Sira ingsun utus jumukna lemah pancawarna sing calon Nabi Adam. Lemah iki manggone ndukure bumi. Akhire pripun? Budal malaikat Jibril. Masa wis tekan bumi, bumine werek, bumine goncang, ngumbar swara. Malaikat Jibril disumbari karo bumi. Wah 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 wah. Kowe kok sing teko malaikat Jibril. Leh murandu sopan, leh murandu tata krama apa rumasamu kowe wis sekti mandra guna renek tandinge. Kok kowe wani-wani ngenciki bumiku tanpa kula nuwun karo aku? Luwih-luwih kowe kate njumuk lemah pancawarna tanpa izin karo aku. Apa kowe wani nanggung jawab gugatku besok? Kowe wani tak jawi pertanggungjawaban besok? Bumi ini nyumbari ngeten karo malaikat Jibril. Jadi bumi ini sing samang ciki niki, kula samang ciki niki nggih saged omong. Sebetulnya bumi ini bisa berbicara. Nah kira pripun malaikat disumbari ndredeg gemeter lemes, ilang daya kekuatane, balik nang ngersane pangeran. Duh Gusti, kula ngaturaken kelapatan dene punapa kula mboten saged kasil mundhut lemah pancawarna sing calon Nabi Adam. Duduk kula kados pecah-pecah kuping kula kados jebol-jebol daya kekuatan kula ilang musna kenging sumbare bumi, kenging perbawane bumi. Loh, sira ora kuat malaikat Jibril. Mboten Gusti. Lho lek ngono malaikat Jibril, derajate manusa kang bakal ingsun dadekake iki luwih luhur, luwih mulya timbang derajatmu.
Monggo ki jek calone kowe wis kalah ngadepi apa meneh besok nek sujud sing sempurna kowe ora kalah. Kengriku samang ambil, samang cermati. Makhluk sing jeneng manusa niki luwih mulya timbang malaikat. Jadi sampean sedaya dadi kekasih Gusti Allah. Makhluk, semua makhluk yang dikasih oleh Allah hanyalah manusia. Tidak ada yang lain. Jadi khuliqal insanu fi ahsani taqwim. Makhluk yang paling sempurna, paling mulia. Nah, sampean duwai kehormatan yang amat sangat luar biasa niki, kudune samang jogo, samang reksa. Gimana caranya menjaga? Ya kita harus taatlah ke Allah. Waktu sholat, puasa Ramadan, melakukan apa amal sholat kayak gimana, kita jalan di atas perintahnya Allah, kita jauhi apa yang dilarang Allah. Itulah untuk menjaga kehormatan kalian semua. Nah, berhubung orang-orang sekarang ini banyak yang nggak tahu, akhirnya di jalan kencing sambil berdiri gini. Ya seharusnya itu enggak bagus lah dilakukan oleh manusia. Namanya makhluk paling mulia. Cari kayak sungai, cari kayak tempat WC umum. Kalau enggak ada, mampirlah ke musola atau ke masjid, kan udah disediakan sama takmir masjid, tempat mandi, tempat wudhu, tempat toilet. Itu jaga, itu seharusnya. Jangan sampai kencing di sembarang tempat. Itu salah satunya, itu menghilangkan kehormatan kita semua. Kalau kita tidak bisa menjaga kehormatan kita yang diberikan oleh Allah, maka summa rodatna wasfala safilin. Makhluk ini paling hina-hinanya makhluknya Allah daripada makhluk yang lain. Mungkin wedhus sapi didol payu, Bu. Lah jajal rogone manusa didol, sapa sing gelem nuku? Nek wis dadi wong ina. Jajal dirosokne ngono lho, gak payu. Iki enten rosokan pinten kilo ngono gak payu rek. Nek sampai jadi orang hina. Niki belum ada satu nih, rosok manusia ini belum ada. Enak kira-kira tepak gitu. Jual beli rosok manusia. Jadi seharusnya kita jaga kehormatan yang diberikan Allah kepada kita. Masalahnya ini makhluk yang paling sempurna, paling mulia. Terus akhirnya gimana malaikatnya? Giliran kamu malaikat Mikail, kamu ambil itu tanah yang calon Nabi Adam. Nah, ini malaikat Mikail juga nggak mampu, takut sama bumi. Giliran malaikat Israfil juga nggak mampu, takut sama tanah ini. Yang terakhir dari golongan malaikat Israel. Hai malaikat Israel, ini yang dari malaikat kamu, giliran kamu, tinggal kamu doang. Sekarang saya perintah itu ambil tanah yang untuk Nabi Adam itu. Jadi akhirnya malaikat Israel ora gawe budal, malah malaikat Israel gawe sujud ana ngersane pangeran, oleh sujud rambah kaping 5 karo maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi makhluk Allah yang pertama kali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu malaikat Israel. Makanya bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billah itu dinamakan tasbih malaikat Israel.
Jadi bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Mikail, bukan malaikat Israfil, bukan Nabi Adam, bukan nabi-nabi semua. Biar tahu sejarah ini. Oh, berarti kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Ini namanya tasbih malaikat Israel. Kalau orang sekarang ditanya itu bacaan itu siapa sih dulunya yang baca? Ya nggak, kurang tahu. Pokoknya itu ya gitu aja dibaca. Jadi kita biar tahu semua sejarah. Setelah sujud di hadapan Allah, akhirnya malaikat Israel pergi ke bumi, nyampe dari bumi, akhirnya disumbari karo bumi, terus dibalik karo malaikat Israel. Hei bumi, mangerti yo nek aku tekan kene iki mung dudu karepku dhewe. Aku tekan kene iki mung ana sing ngongkon. Nek awakmu tetep bener-bener angkate nggugat, aja nggugat aku. Nggugat to sing ngongkon aku. Nah, bumi niki roh nek sing ngongkon Gusti Allah. Akhirnya bumi ini sirep meneng, ridho, ikhlas, lemah Pancawarna dijimuk. Jadi asal kedadane Nabi Adam niku geni angin banyu lemah, niku global. Nek cara nang tarekoan anasir petang perkara geni angin banyu lemah. Niki globale. Nek dirinci lemahe 5 macem, rupane abang ireng kuning putih coklat. Banyune 4 macem, jenenge wadi mati mani manikem. Angine 4 macem, nafas tanafas anfas nufus. Genine sak macem. Dadi sing lemah dadine ulu kulit daging, sing geni dadine otot balung sungsung, sing banyu dadine getih abang, getih ireng, getih kuning, getih putih, termasuk ati, jantung, paru-paru, kebuk, lipo, ginjal niku dikategori air. Menurut ilmu kedokteran 80% tubuh manusia ini terdiri dari air. Jadi klop nek karo ilmu kedokteran. Lah sing angine dadi uripe manusa utawa kekuatane manusa. Sampai sedaya angkat-angkat ya nggunakne angin, tahan napas dulu baru diangkat. Sampai iso urip pergi mlebu metu angin. Mulane angin iki diarani taline urip. Sing ditaleni jenenge urip. Ndelek angine niku mogok. Niku gak gelem samang sedot, mati lah. Piye wong angin ora gelem mlebu blas kok. Angine demo nang ngene Gusti Allah kula moh mlebu nang irunge menungso. Matek awake dhewe. Nah, termasuk niku juga nikmat Allah yang diberikan kita. Tapi kita tidak terasa. Taunya kita itu kita mendapat rezeki banyak, baru alhamdulillah. Angin ini juga rezeki, juga nikmat. Jadi itu kalau di ilmu tarekoh, jadi geni angin banyu lemah. Lah mbok sampun dijemuk lemahe karo malaikat Israel diatur ning pangeran. Menika Gusti lemah ingkang panjenengan suwun lemah Pancawarna sing calone Nabi Adam. Akhirnya pripun? Ya Nabi Adam malaikat Israel langsung tampa ora liwat seksenono malaikat jin lan iblis. Besok sing jabut nyawane Adam sak anak turune iku malaikat Israel. Sebab apa? Sebab sing iso njumukno lemah Pancawarna sing calone Nabi Adam niku malaikat Israel. Lan sak nyawane apa kang ingsun maujudake sing jabut sliramu malaikat Israel lan sak nyawamu pisan. Terus pripun malaikat Jibril diaturi ngoten kali Gusti Allah? Maturi malaikat Israel, "Duh Gusti, napa kula benjing niku sanggup ngadepi roe Adam? Mongko kula ngadepi calon jasate niki lho pun kaya-kaya mboten sanggup nek mboten angsal kekuatan panjenengan, mboten angsal pitulungan panjenengan. Lah kok malah niki kula kan ngadepi roe." Jadi disitulah malaikat niku nggih wedi.
malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel sebenarnya takut sama roh Adam, seanak turune, takut sama roh kita. Nah sekarang kita terbalik. Nah masa roh peri, roh dua lah, roh ayo kepuyuh-puyuh sampean. Oh cuy, ceng-ceng dua, aku dan dua. Iya. Sebenarnya dia yang takut, bukan kita yang takut. Jadi malaikat jin setan seharusnya takut sama kita. Ini terbalik. Tak keliru sih. Mosok makhluk maling polio kok terus karo jin setan wedi. Lem lowo ayo sampai kesandung kukune cepot gak krasa. Saking wedine. Seharusnya dia yang takut bukan kita. Jadi makanya kalau sudah dengar seperti ini jangan takut sama makhluk yang namanya malaikat jin setan. Maksudnya kita itu lebih mulia, makhluk yang paling mulia. Nah, sebagian orang ada yang dipakai jasanya jin setan untuk mencari harta kekayaan. Itu keliru. Kalau kita mau minta rezeki panjang, minta rezeki yang luas, mintalah ke Allah, jangan minta ke dukun, minta ke jin, minta ke tempat yang sakral di makam. Keliru. Kita itu punya Allah, minta langsunglah ke Allah. Seharusnya gitu. Bahkan kalau bisa kita kuasai malaikat jin dan iblis, malaikat jin dan iblis seharusnya tekuk lutut sujud menurut pada kita, bukan kita yang nurut sama dia. Ketemu jin yang besar aja, sujud-sujud. Ampun bang, ampun bang. Lucu ini orang-orang ini. Nah, setelah itu Allah memberitahu sama malaikat Israel, Israel, kamu nggak usah bingung, nggak usah takut. Nanti kapanpun kalau saya menginginkan rohnya anak turun Adam, pasti kamu saya kasih kekuatan ngungkuli roe anak putu Adam. Baru kamu berani, baru kamu bisa mengambil roe anak putu Adam. Nek awakmu gak tak wae kekuatan, gak bakalan wani kon. Jadi malaikat pun kebirit-birit pedok roh Adam. Mana nek roh Adam ini yang orangnya yang sangat mulia, maka dia kalau datang mau jemput ngambil kita, itu dia permisi. Assalamualaikum Mama Tuhan. Ada apa? Ini saya diperintah oleh Allah, ini suruh jemput kamu, kamu dipanggil sama Allah. Kalau kita nggak mau, nggak jadi. Kalau kita mau, jadi. Itu orang yang mulia. Kalau orang yang kurang mulia, nggak tahu sama sekali. Saking mau takut karena udah tua, mau mati, jadinya pikun. Jadi pikun itu karena apa? Karena takut menghadapi maut, belum siap. Bukan karena apa-apa. Karena dia sudah pernah ditemui sama malaikat Israel, dikasih Israel, kamu bentar lagi, 1 tahun lagi kamu saya ambil. Wah, bingung dia. Gimana nih, saya belum siap. Wah, akhirnya bingung, gelisah. Kalau orang yang udah siap, sekarang pun mau. Nggak ada yang ditakutin sama sekali. Jadi kita harus paham betul jadi manusia itu. Terus setelah itu malaikat jin dan iblis suruh buyar. Udah, kamu buyaran, saya mau menciptakan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, dimasukin roh sempurna, terus dia bisa bangun bersujud ke Allah. Terus Allah memberitahu sama Adam, hei Adam,
sira nyedak mrene, sira bakal ingsun ulang ngilmu hakikat lan marifat, sira bakal ingsun wejang ngilmu hakikat lan marifat. Terus Nabi Adam takok, napa Gusti ingkang dipun wastani ngilmu hakikat lan marifat? Mangerti Adam, sing diarani ngilmu hakikat lan makrifat yaiku siji, nduk jero raga sira iku ingsun panjingi badan halus, ingsun delai badan halus. Neng Qur'ane inna wa yadkhuluna fi ajsadihum ruhan wa siron. Dadi sak temene Gusti Allah ki nglebokne nduk jasa sira siji napas, loro roh, telu rasa. Napas dadi taline urip, roh lan rasa iki sing jeneng urip. Niku lho sing ditaleni. Nah, awake dhewe gak duwe rasa, gak duwe roh mati. Duwe roh gane rasa mati. Enten. Ingsun panjingi badan halus, siji badan halus kang manggon nduk jero raga sira. Jenenge nafsu awamah, nafsu amarah, nafsu sufiyah, nafsu mutmainnah, nafsu mulamah, nafsu kamilah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Tuh roh jasmani, roh robbani, roh rohani, roh murani, roh sirmani, roh hayawani, roh nafat, roh kudus, roh idofi. Terus rasa. Niki lho sing diarani ilmu hakikat marifat sampean dikongkon doleki sing jenenge nafsu, roh lan rasa sing manggon nduk jero raga sampean. Niku sing asli ilmu hakikat lan marifat, bukan ilmu ra becos dibaca keliru, ora becos ditembak. Itu bukan ilmu hakikat marifat. Jadi harus kita bisa membedakan mana yang hakikat, mana yang marifat, mana yang bukan hakikat marifat. Nah, setelah diajar seperti itu Nabi Adam paham, ditokne karo Gusti Allah. Sumarodahu malah malaikatu faqala ambi uni bi asma'iha ulai ing kuntum shadiqin. Malaikat jerune karo Gusti Allah, "Hai malaikat jenebus ngumpul saiki rene. Iki lho manusa kang bakal ingsun dadakake wujude kaya ngene iki, rupane kaya ngene iki sing jeneng Nabi Adam." Saiki ngene. Nek pancen sira bener-bener pinter, nek pancen sira bener-bener ngerti, ayo terangno ilmu hakikat lan marifat marang Nabi Adam. Jawab malaikat pripun? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Cara dijawabne to Gusti, kula mboten ngertos napa kang dipun wastani ilmu hakikat lan marifat. Ngertos kula lan jenengan sampun paring tulang dhateng kula lagi ngertos. Tapi nek jenengan dereng paring tulang dhateng kula nggih dereng ngertos. Wis aku gak ngerti tenanan, mboten ngono dadak ngenyek. Ngurung digawe kok wis ngenyek. Wis saiki wis tak gawe ketok wujude tak takoki gak iso. Ngono. Tegriku niku nah kira pripun niku terusan. Nabi Adam diperintah, oh saiki genten Adam terang ngilmu hakikat marifat marang malaikat jin lan iblis. Nang Qur'ane niku qala Adamu ambuhum bi asmaihim. Jadi nek cara dianteni syariat Nabi Adam diulang iki jenenge wit palem, iki jenenge wit kates, iki jenenge jambu, iki jenenge lombok. Ngoten lek ngartani wong syariat. Tapi nek diartikan dalam ilmu hakikat sing jeneng asma niku barang sing teng jero sampean niku perbedaane. Nah niku lho bareng wis diterangne kanthi jelas kanthi gamblang karo Nabi Adam, akhire Gusti Allah dawuh nanggone malaikat niku dadi malaikat jenenge iblis
sira wajib tekuk lutut karo Adam, sira wajib sujud karo Adam. Mergo apa? Mergo awakmu kalah karo Nabi Adam. Jadi itu kolari Rabbukal malaikati sujudi Adam fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat gelem sujud, jin gelem sujud, iblis mau. Kenapa mau iblis niki? Mergo dia tahu nek iblis ku asal saka kedadane saka geni, lah Adam niki saka lemah. Mergo tahu prosesnya. Analis iblis niki mau kon sujud. Tapi sebaliknya iblis niki ora roh. Nek Adam niku genine enek, lemahe enek, banyune enek, angine enek. Berarti kula jenengan niku komplit ya enek jine, enek setane, enek malaikate. Dadi nek dadi jin ya dadi jin sing tenanan. Nek dadi setan sing tenanan. Ojo tengah-tengah. Rugi nek tengah-tengah dadi setan. Mungkin wis dadi setan ngomen, wis mentok baru jajal dadi manusa. Mas kalau orang tahu dadi setan ya. Nek dadi setan nak bebas ah, enak. Gak ono sing larang. Sapa sing larang? Iki jenenge merdeka rek. Ora ana larangan kok. Dadi lek manusa ya ana larangan. Wah iki kalah iki karom iki mubah. Udah saurunge sampean ngerti kalah karom. Dadi setan sik. Enak. Mulai setengah wong dadi manusa ngono. Pak, enak ngono sih. Timbangane dadi manusa sing rubah dadi setan wah repot. Jadi mboten usah aneh nek awake dhewe iki maune elek terus mbok setengah wong dadi apik. Ya tepak niku malah dadi setan sik, dadi jin sik. Jadi jangan nyuci maki sama sesama. Siapa tahu dia udah lama jadi setan, tua-tua jadi manusia yang bener lagi. Tahu tentang ilmu hakikat marifat, langsung dia nginjak langsung ilmu hakikat marifat. Akhirnya ibadahnya tekun, sholat malam nggak ketinggalan. Jadi yang enak kalau jadi manusia ya jadilah manusia yang benar, yang sungguhan, benar manusia. Jadi namanya insan kamil. Bahkan jadilah insan kamil mukamil. Itulah riwayat ilmu hakikat dan marifat. Maka yang saya ajarkan ini bukan syariat, bukan tarekat, tapi yang saya ajarkan ini ilmu hakikat marifat. Jadi ilmu hakikat marifat ini supaya kamu benar menjadi manusia, supaya benar kamu menjalankan agama. Logikanya gini, ini banyak semua ini. Baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang namanya saksi harus tahu yang disaksiin. Wong sakmene mbahne iku lho nyekseni ra harus disekseni. Logika sidang pengadilan. Yang jadi saksi harus tahu perkara, harus tahu kejadian, baru dia jadi saksi benar. Nah, dia nggak tahu kejadian apa-apa berani jadi saksi, dipasang sama hakimnya. Untung kita ini jadi saksi-saksi palsu nggak dipasang sama Allah. Nah, kan nyaksiin nggak tahu, belum tahu yang disaksiin kok. Kan saksi palsu. Nah, supaya nggak jadi saksi palsu, menjadi saksi yang benar, maka disitulah diajarkan ilmu hakikat dan marifat. Jadi kalau kita menginjak ilmu hakikat dan marifat, akhirnya umpama kita bersaksi, tahu yang disaksiin. Umpama kita sholat, tahu yang kita sembah. Saksi aja saksi palsu, sholat pun juga gitu. Padahal itu di kitab hikam kan ada. Fayajibu mongko wajib alaika tumrape ngatasé sira awalan ing dalem kawitane
apa sing diwajibno antak rifayen tawaro sapa sira al ma'budah ing dat kang disembah. Pertama kali yang kamu lakukan adalah kamu harus tahu yang kamu sembah dulu. Setelah tahu yang kamu sembah, setelah mengenal yang kamu sembah, barulah sumata butuh, barulah kamu menyembah. Terus fakaifa ta'budu, piye caramu nyembah man ing dat la ta'rifuhu kang durung tau babar pisan sapa sira ing dat mah. Nek anakmu sampai uruh-uruh babar belas nanggone dat sing mbok sembah, terus ya apa caramu nyembah? Padahal itu wonten dawuh teki kamu ten niku. Pak ayah malah sembahyang jenenge. Nyembahyang-ayang ngoten nggih. Tapi yang ora harus sing disembah. Hanya cetak-ceduk wis ngono nggih. Nyembahyang-ayang. Nanti aja muni salat sembahyang ngono penak. Nyembahyang-ayang. Kalau namanya sholat, dia tahu sama Allah, dia melihat Allah. Jadi kalau orang hakikat marifat, kiblat itu Allah. Kalau orang syariat, kiblat itu Makkah. Itu bedanya. Kok bisa beda? Ya iya. Masalahnya apa? Kalau kita sholat, kita bisa melihat Allah, mulai takbir sampai salam. Jadi ilmu hakikat itu membenahi cara sholat kita pun supaya benar. Ya alhamdulillah ini semua ini saudara-saudaraku ini semua nggak ada yang nggak bisa ini ilmu hakikat marifat semua. Ini kalau kamu bisa tahu ini di atas nih cahaya kemebul nih, nur itu kemebul nih kon nih. Sampai iso ndelok niku mboleng nih nur nih. Siri-siri kabeh nih. Iso hakikat marifat kabeh nih. Hebat-hebat nih. Jadi kula mon kalah karo sampean iki. Gurune kalah. Itu ora apa-apa sampean ora apa-apa. Tapi dengan bangga saya, seandainya ada murid yang melebihi saya, itu sangat bangga sekali saya. Ojo sampai sak ngisorku rek. Wis contohe guru ya sampai pensiun dadi guru, tapi murid iso dadi insinyur, dadi presiden, dadi menteri ya. Sampeyan ojo sampai sak ngisorku. Iso sak dhuwurku. Aku ben panggane guru sampai pensiun ngono. Dadi guru lagi enek pangkate, pangkat guru ngono. Lah muridé ngene ngono dadi bupati, dadi camat, dadi gubernur, dadi presiden. Ini ku hasil jerih payah guru. Jadi mulanya saya sangat bangga sekali seandainya ini murid-murid saya semua ini ada yang melebihi saya. Jadi bukan kok saya itu terus iri hati, dengki, enggak. Sangat bangga sekali saya. Jadi berhasil. Lah ku ngulang iki berhasil. Ngoten niku. Jadi mulane niki wau dientenaken halal bihalal siji tujuan kula kersane saling kenal mengenal. Masalah niki mboten namung kediri tok. Niki nek cara kula gelem nekakne niku lho dadapan mboten sedeng. Sampeyan nek mboten percaya, mulai Mataram, Sumbawa, Bima, Waingapu, Flores, Rote, Ende, Solo, Alor, Kupang iki enten murid kula. Nek kula gelem nekakne. Niki Mataram niki enten 8.000 nek kula gelem nekakne. Sedeng niki nek dapat longgone 8.000 niku ing Mataram tok. Tapi ya napa kula boten bangga. Kula tanggah macul, kula tanggah ngarit wedhus. Dadi kula niku, dadi kula boten duwe bangga wah santri kula kan sama sekali ndak.
niku namung kewajibane kula duwe ilmu, kula ketok tulare. Ilmu pun kula niki mboten duwe jane. Niku ilmune Allah sing dititipne kula. Nah niku kula ketok tulare tenggene jenengan sedaya. Ngoten. Nah, mungkin saged niku samang uri-uri. Jadi masalah lek belajar ilmu hakikat marifat niku bukake gampang. Angele nopo ngreksone. Ngreksone ben panggah ketok niki lho angel. Mane sing disulit ini tentang ngreksone ilmu hakikat marifat niku. Dadi nek jenengan sedaya saged kepanggih kali Gusti Allah, iso roh karo Gusti Allah, iso komunikasi karo Gusti Allah, dipastikan akhiratnya selamat. Punya jaminan. Lah kok saged ngoten, Mbah? Sampeyan kok wani mastekne akhiratnya selamat. Lah sakniki nek sampeyan urip nek donya iki lho wis iso kenal karo Gusti Allah. Upama sampeyan mati ditekoki malaikat mungkar nakir sapa pangeranmu. Lah cara kula jawab pinter awakmu karo aku. Nekoki aku. Lan kene nek donya wis plek e. Lah kok ditekoki? Dipastikan selamat sampai belajar ilmu hakikat marifat. Lah upama sok angate disiksa lho, kena sing duwe siksa angate disiksa piye lah nyiksa? Awake dhewe ning donya wis pleketek ya kate disiksa. Nggak mungkin. Mulane tengriku orang yang belajar ilmu hakikat marifat dipastikan akhiratnya selamat. Kalau akhiratnya selamat, maka dunianya pun harus selamat. Orang kaya nggak boleh dunyane soro, cukup enak rek dunyane, akhiratnya duwe jaminan ya. Dan terlihat apa carane amre dunyane enak, teko juragane wis kena juragane. Jaluk juragane rezeki wis ndedek kok. Mun mesti dikenali iso kenal iso komunikasi jaluk mulai diwehi. Ngono carane. Dadi benefit dunya hasanah, akhirat juga pun hasanah. Caranya gitu. Nah, wae dhewe jaluk nang gone Gusti Allah, urung Gusti Allah piye lah jaluk. Urung kenal. Lah nyeluk niku lho nggih repot. Logika mawon sampean urung kenal kula. Terus kula liwat. Pripun sampeyan nyeluk mosok kuwi ngono tok. Kula nggih mboten oleh sih. Ora kenal kok. Lek kenal teputi pasti kula oleh. Wah ngerti rono. Ngono lho carane donga ini. Kenal sik Gusti Allah, cekne mandi dongane. Dongane nek mandi nek wis kenal Gusti Allah. Ngurung kenal Gusti Allah kok njaluk mandi. Njaluk ora karuan sing rong sing dijaluki ya. Jadi mulane diperkenalkan tentang ketuhanan. Jadi niku awake dhewe mboten ngaji sing jero, ngaji syahadat. Rukun Islam niku lho, asyhadu alla ilaha illallah niku lho, sing diji niku namungan. Dadi senes bangsane ihya hikam Bukhari mboten awake dhewe penak-penakane ngaji syahadat. Dados iki nek jenengan wangsul kene iki niku tekoki kanca sampean ngaji apa ngaji syahadat ngoten mawon penak. Lah kecil kok maca syahadat urung. Syahadat urung bener. Ngoten jarane nggih. Kula kinten cekap semanten manggan kula paring mauidhah hasanah. Mugi-mugi enten manfaat lan paedahe dhateng panjenengan sedaya. Menawi wonten klenta-klentu atur kula dhateng panjenengan, kula nyuwun ngapunten ingkang saageng-agengipun. Akhirul kalam, taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo niki sareng-sareng donga, mugi-mugi Gusti Allah paring pituduh dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kula lan panjenengan sedaya anggen lampahi ilmu hakikat lan makrifat pinaringan hasil. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
sayyidina wal awalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu ta'ala an syahadatina syabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalika wa wajhika wa hadhil sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jamil hajat wa tutahhiruna min jami syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil kharati wa hayati wa badal mamat. Allahumma hayyina bi nuril iman wa amitana bi nuril iman wa ansurna ma'an nuril iman atina mahabbataka wa ma'rifataka bi nuril iman innaka ala kulli khairin qadir. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu ila fajiran kafara. Rabbi firli wali walidayya waliman tahwal baiti ya mu'minan waliman tahwal baiti ya mu'minan waliman tahwal baiti ya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wala tajidi dolimina illa tabaruh. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.